Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan M. Novalyasi, Natalia Sihombing, Nida Firya Fauzia, Nur Malasari, dan saya sendiri, Yasri Arianti Maulida. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ruang kolaborasi satu dengan pertanyaan, yaitu menjelaskan secara rinci tentang prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Dari satu pertanyaan ini, kami buat menjadi 5 sub-bahasan yang masing-masing dari kami nanti akan membahasnya. Yang pertama yaitu ada makna kurikulum yang efektif dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua ada contoh penerapan prinsip efektif pada sebuah kurikulum. Yang ketiga ada evaluasi efektivitas kurikulum 2013. Yang keempat ada menganalisa aktivitas kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir ada implementasi sekolah terhadap kurikulum Merdeka. Langsung saja, yaitu yang pertama ada makna kurikulum yang efektif. Makna kurikulum yang efektif dalam sebuah pembelajaran itu artinya kurikulum yang mampu mencapai tujuan pendidikan dengan hasil yang optimal atau baik. Kurikulum yang efektif dapat menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan yang diharapkan. Apabila melihat ke dalam contoh kurikulum Merdeka, siswa dapat memiliki kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang mereka minati. Lalu yang ketiga, kurikulum yang efektif juga mampu mengakomodasi kebutuhan dan potensi siswa secara individual, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan dirinya secara maksimal. Nah, kurikulum Merdeka juga tidak hanya membebaskan kepada siswa, tapi juga membebaskan kepada guru untuk membuat modul ajar sesuai kebutuhan dan potensi siswa di kelas. Selanjutnya, yaitu ada beberapa aspek penting dari makna kurikulum yang efektif. Yang pertama ada relevansi. Relevansi ini berkaitan apa yang diajarkan memiliki relevansi dalam kehidupan siswa. Ini artinya, ketika siswa belajar di kelas tentang suatu konsep atau suatu materi, ini tuh diharapkan siswa mampu mengimplementasi atau mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Jadi ada keterkaitan antara materi dan relevansi di kehidupan nyata. Lalu yang kedua ada tujuan yang jelas. Ini seperti memberikan pedoman konkret bagi siswa dan guru tentang apa yang diharapkan dicapai dalam pembelajaran. Jadi, tujuan yang jelas ini tentunya harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang ketiga, ada berpusat pada siswa. Makna kurikulum yang efektif sebaiknya melibatkan siswa sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ada evaluasi yang keberlanjutan. Ini berguna untuk mengukur kemajuan siswa dan efektivitas pembelajaran. Lalu yang kelima ada keseimbangan antar mata pelajaran. Jadi makna kurikulum yang efektif ini tidak hanya memberikan pengetahuan secara kognitif saja, tetapi juga harus mengintegrasikan berbagai aspek seperti keterampilan, karakter, ataupun sikap. Yang terakhir ada fleksibilitas. Nah, fleksibel ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan dalam pendidikan. Jadi, diharapkan makna kurikulum yang efektif ini harus bisa fleksibel sesuai, perkembangan, dalam pendidikan atau juga perkembangan zaman. Misalnya, pada abad 21 ini, apakah nanti di kelas itu siswa akan belajar tentang, teknologi atau, penemuan-penemuan baru, atau juga, belajar tentang berpikir kritis. Ini tentunya harus disesuaikan dengan perkembangan dalam pendidikan dan juga perkembangan zaman. Baik, selanjutnya izin menjelaskan terkait materi selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, mungkin saya perlu melakukan recall terkait apa arti dari konsep efektif dalam kurikulum dan efisien dalam kurikulum. Nah, secara sederhananya seperti ini. Saat kita mendiskusikan terkait efisiensi kurikulum, artinya kita akan menggunakan istilah penggunaan sumber daya seminimal mungkin atau yang tersedia saat ini untuk mendapatkan achievement yang tinggi atau agar sumber daya minimal itu bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Nah, sementara untuk efektif, istilah efektif itu lebih merujuk kepada tujuan akhir dari suatu sistem. Jadi tidak peduli sumber dayanya tinggi, rendah, ataupun sedang, normal, dan sebagainya. Selama tujuan akhir itu tercapai dengan menggunakan metode apapun, kita bisa menyebut kurikulum tersebut efektif seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan coba bedah lebih dalam konsep efektif dalam kurikulum. Jadi kurikulum yang efektif bisa kita maknai sebagai kurikulum yang apabila dijalankan tujuannya, apabila dijalankannya, nanti tujuan dari pembuatan kurikulum itu bisa tercapai. Atau dengan kata lain, kurikulum efektif itu artinya apa yang dijadikan tujuan dalam pembuatan kurikulum itu nanti tercapai di akhir atau setelah dilakukan implementasi dari kurikulum. Nah, kita akan mengambil sebuah studi kasus bagaimana kurikulum itu nanti bisa dikatakan efektif. Misal seperti ini. Saat kita membuat kebijakan ingin membuat kurikulum dengan tujuan akhir kita ingin siswa yang belajar dengan kurikulum tersebut menjadi siswa yang beriman dan bertakwa seperti itu. Aktivitasnya apa? Kita akan coba memberikan aktivitas dengan memberi guru bahwa sebelum pelajaran atau saat pembekalan di sekolah akan ditanamkan materi religiusitas seperti itu. Jadi sebelum membuka pelajaran nanti ada doa dan sebagainya. Nah, nanti di akhir kita akan set parameter. Misalnya parameternya apa untuk siswa yang beriman dan bertakwa? Oh, terkait misalnya standar jumlah peserta yang tidak mencontek. Ternyata setelah ada pembekalan religiusitas, setelah dicek siswa-siswa itu tidak ada yang mencontek karena takut dosa seperti itu. Nah, dengan demikian kita bisa klaim bahwa tujuan kurikulum untuk menciptakan siswa beriman dan bertakwa ternyata efektif dengan menggunakan metode yang digunakan guru berupa pembekalan aspek religiusitas di kelas. Buktinya apa? Buktinya setelah dilakukan aktivitas misalnya ulangan dan sebagainya, ternyata tidak ada siswa yang mencontek karena takut dosa seperti itu.
Kemudian contoh yang lain, misalnya saat pemangku kebijakan ingin mengubah gaya belajar agar lebih modern seperti itu, ingin memodernisasi bahan ajar untuk membantu siswa belajar bermakna. Karena menganggap kalau dari buku tekstual dan sebagainya susah untuk mengimajinasikan dan terlalu banyak kata-kata seperti itu. Aktivitasnya apa di kurikulum? Guru akan menggunakan toolkit yang terupdate, misalnya alat peraga, kemudian menggunakan tools lain, misalnya Quizzes, terus kemudian Lazarus dan sebagainya. Nah, nanti parameter efektifnya apa? Akan coba dicek apakah siswa menjadi lebih mudah mengabstraksi karena mampu mengimajinasikan materi yang diberikan. Nah, intinya setelah diberikan pelatihan dengan toolkit yang modern ini, siswa menjadi lebih paham tidak gitu. Kalau ternyata setelah diberikan toolkit, siswa kompetensinya stagnan atau cenderung turun, artinya konsep efektif kurikulum ini tidak tercapai. Tujuan untuk memodernisasi itu tidak berhasil. Karena buktinya setelah ada modernisasi ataupun update toolkit, kompetensi siswa tidak bertambah. Topik selanjutnya yaitu evaluasi efektivitas kurikulum 2013. Nah, pada dasarnya prinsip-prinsip kurikulum itu menerapkan prinsip efektivitas untuk mencapai tujuan dengan tepat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, pada kurikulum 2013 terdapat karakteristik yaitu yang pertama, kurikulum 13 ini mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, kemudian rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual, dan psikomotor. Sehingga dalam kurikulum 2013 ini mengembangkan 3 aspek yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, kemudian di kompetensi dalam kurikulum 2013 ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar pelajaran. Jadi yang membedakannya itu di kurikulum 2013 terdapat kompetensi dasar yang harus dicapai oleh setiap peserta didik secara detail. Nah, selanjutnya di kurikulum 2013 juga terdapat kelebihan dan kelemahannya. Nah, yang pertama kelebihannya itu ketersediaan silabus dan buku pengesahan bagi guru. Jadi silabus sudah disiapkan, tidak perlu membuat atau dikembangkan sendiri oleh guru. Jadi tinggal mengembangkan dari silabus, yaitu dari potensi dasarnya, kemudian potensi intinya. Nah, dari situ nanti akan dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi minimum yang ingin dicapai. Nah, kemudian ada kemudahan dalam menyusun RPP. Nah, di situ bisa terlihat dari kompetensi dasar yang harus dicapai. Misalkan menganalisis, berarti kita membuat tujuan pembelajaran minimal itu C4, maksimal bisa sampai C6. Kemudian siswa ini sebagai pusat pembelajaran. Nah, di kurikulum 2013 juga sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan diharapkan dengan student center ini siswa lebih memahami pembelajaran. Nah, kemudian kekurangannya yaitu terlalu banyak materi yang diberikan kepada siswa. Terlalu banyak materi ini akan membuat siswa sulit untuk memperdalam materi yang akan dipelajarinya. Selain itu, waktu yang sangat sempit tidak memungkinkan siswa untuk memperdalam materi secara tepat gitu. Nah, kemudian kurangnya sosialisasi dan pelatihan untuk guru. Jadi di sini guru-guru masih kesulitan untuk proses pembelajarannya seperti apa. Terus menggunakan modelnya juga masih mengembangkan model yang lama, yaitu teacher center, sehingga pembelajaran yang diharapkan itu tidak dapat tercapai. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang menganalisa keefektifan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengasah minat dan keterampilan anak sejak dini dengan menitikberatkan pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi siswa. Efektivitas pembelajaran merupakan sebuah capaian dalam lingkungan dunia belajar mengajar pada sebuah sekolah. Sebuah efektivitas dapat pembelajaran akan dicapai apabila dengan penerapan pembelajaran yang tepat dan juga kurikulum yang sesuai dengan kondisi pada masa sekarang. Adanya kurikulum Merdeka Belajar memiliki manfaat, yaitu para siswa dapat memilih mata pelajaran mana yang ingin mereka pelajari sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan karena menyesuaikan dengan kemampuan siswa pada setiap tahapannya. Dalam penerapannya di beberapa sekolah, kurikulum Merdeka Belajar dianggap paling efektif dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya karena lebih mendalam dan juga adanya suatu komunikasi yang interaktif terhadap para siswa dalam lingkungan sekolah. Hasil penelitian di SMP Bangilan Tuban menjelaskan bahwa efektivitas dalam penerapan kurikulum Merdeka dapat dilakukan dengan pencapaian akhir penilaian para siswa dengan menggunakan 4 indikator, yaitu mutu, ketepatan, intensif, dan juga waktu. Yang pertama, mutu atau quality. Terbukti dengan adanya capaian pembelajaran yang dapat dikategorikan sangat maksimal dalam capaian akhirnya. Yang kedua, ketepatan. Para siswa dinilai sangat aktif apabila siswa mampu berdiskusi secara kelompok dan juga turut berpartisipasi secara aktif dalam segala organisasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, intensif. Adanya teknologi informasi dan komunikasi dinilai sangat membantu para tenaga pengajar dalam menjalankan kegiatan belajar mengajarnya kepada para siswa. Yang keempat, waktu atau time.
yaitu siswa mampu memahami materi dengan cukup waktu, serta efisiensi seorang tenaga pengajar dalam pemberian materi di dalam kelas. Selanjutnya di sini ada implementasi sekolah terhadap kurikulum merdeka. Yang pertama ini ada pengertian apa sih implementasi sekolah terhadap kurikulum merdeka itu. Yang pertama, implementasi itu tuh adalah proses di mana sekolah dan pendidik ini menerapkan atau mengeksekusi dan mengadaptasi kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu dalam pembelajaran sehingga menghasilkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi kurikulum merdeka. Selanjutnya, adapun implementasi di sekolah SMPN 19 Bandung, di mana saya dan teman-teman saya ini melakukan kegiatan PPL. Di sana sudah terdapat implementasi terhadap kurikulum mereka. Di sini ada 4 implementasi yang dilakukan oleh sekolah. Yang pertama, ini ada pembiasaan 5S, yaitu sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Di mana di sini tuh guru-guru berperan aktif dalam membangun pembiasaan tersebut, seperti guru menyambut murid di depan gerbang sekolah, lalu murid melakukan sopan santun seperti punten, permisi, lalu mereka salim, lalu kami menyambut mereka dengan senyuman. Itu salah satu implementasi kegiatan 5S yang ada di SMPN 19 Bandung. Selanjutnya kedua, ada pembiasaan profil Pancasila, di mana setiap harinya di sekolah ini itu selalu ada pembiasaan yang berbeda. Seperti contohnya itu literasi, mengaji, asmaul husna, peduli lingkungan dengan memungut sampah di sekitarnya, pembiasaan religi, pembiasaan bineka tunggal, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, itu setiap minggu ada 1 hari, di mana ada proyek generator, di mana pembinaan ini dilakukan oleh wali kelas selama 3 jam untuk membuat siswanya menganalisis dan mengenali terkait sumber daya listrik yang ada di sekitar kita, terus fungsinya itu agar tertanamnya bahwa banyak sekali listrik atau alat-alat yang kita gunakan yang mengandung listrik, di mana itu apabila bisa kita hemat akan membantu kehidupan jangka panjang, lalu membantu mereka dalam mengimplementasikan tentang pembelajaran mereka terkait arus listrik dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, ini ada menjunjung tinggi budaya lokal, di mana setiap hari Kamis baik siswa maupun guru diwajibkan menggunakan budaya lokal, baju berbudaya lokal. Seperti kalau misalnya saya itu dari Sunda dan di sini saya PPL-nya di Bandung, maka siswa dan gurunya menggunakan baju kebaya, untuk yang laki-laki menggunakan pangsi. Selanjutnya, selain budaya lokal, kami juga canangkan untuk mencintai budaya Indonesia, di mana untuk hari Jumat semua guru diwajibkan menggunakan baju batik sebagai bentuk mencintai produk Indonesia. Selanjutnya, apa sih efektivitas implementasi di sekolah? Jadi kalau kita ngomongin efektivitas, kita harus tahu apakah implementasi ini sudah sejauh mana gitu. Kita harus tahu sejauh mana kurikulum ini berhasil diterapkan dan tujuannya sudah dicapai atau belum dari tujuan yang sudah diterapkan itu. Selanjutnya, kita juga harus menerapkan bagaimana sih cara evaluasinya sudah sejauh mana agar dapat memberikan pendidikan yang relevan dan berkualitas. Selanjutnya, adapun cara-cara untuk mengukur apakah ini sudah efektif atau belum untuk implementasinya. Yang pertama, kita bisa lihat dari prestasi siswa, partisipasi siswa, perubahan dalam metode pengajaran, lalu kita dapat mencari tahu sejauh mana pemahaman guru terkait integrasi teori dan prinsip-prinsip kurikulum. Jadi kita harus tahu dulu gurunya sudah paham atau belum terkait filosofi, prinsip, dan bisa tidak mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Tadi di sini ada tujuan akhir dari efektivitas. Jadi kita tuh harus tahu tujuan akhir dari efektivitas implementasi itu. Jadi kalau kita udah tahu tujuan akhirnya, kita dapat memastikan bahwa siswa ini dapat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Jadi di sini ada aspek aktivitas implementasi di sekolah. Ada 7 aspek yang mempengaruhi efektivitas implementasi yang ada di sekolah. Yang pertama, kesiapan sekolah. Jadi sekolahnya harus siap dulu, baru kita bisa mengimplementasikan dengan baik. Lalu dukungan pemerintah. Apabila sarana dan prasarana sudah didukung, semua kegiatan yang sudah didukung, otomatis efektivitasnya akan lebih baik untuk menerapkan implementasi yang pengembangan kurikulum tersebut. Selanjutnya, pelibatan guru, karena ini berkaitan dengan guru kan, di mana kita harus tahu dulu apakah guru ini sudah paham atau belum, baru nanti kita tahu apakah ini sudah sesuai atau belum kurikulumnya. Selanjutnya, fleksibilitas kurikulum, di mana yang tadi harus relevan, harus sesuai dengan perkembangan zaman, di mana kapanpun kita harus bisa merubah dan mengikuti akan kemajuan zaman. Selanjutnya, di sini ada evaluasi dan umpan balik agar setiap harinya atau setiap pembelajarannya kita bisa memperbaiki dan bisa menyajikan yang lebih baik. Jadi kurikulum yang dibuat, diimplementasikan di sekolah terkait kurikulum mereka ini bisa dapat baik gitu, dapat sesuai, berjalan istilahnya menanjak gitu. Selanjutnya keenam, ada pemantauan dan bimbingan, di mana ini juga perlu untuk menjaga apakah benar kurikulum mereka ini yang dijalankan itu sesuai atau belum. Lalu partisipasi orang tua dan masyarakat terkait kegiatan tersebut. Dari semua yang saya paparkan, didapatkan kesimpulan bahwa efektivitas di kurikulum mereka ini tergantung di lapangannya, karena bisa bervariasi antara di sekolah dan di wilayah lainnya gitu. Yang paling penting dari kurikulum ini adalah adanya kesadaran akan tantangan yang mungkin timbul selama proses implementasi dan kesiapan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga dalam situasi apapun itu, guru maupun staf lainnya dapat berhasil menerapkan kurikulum merdeka sehingga dapat memunculkan hasil yang relevan dan berorientasi pada kemahiran dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.